Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali kajian kita setelah kita membahas tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan Nabi yang lain dalam urusan dunia. Sudah selesai satu pasal, lalu kita akan masuk kepada pasal yang kedua, yaitu khasaisun Nabi SAW duna jami'il anbiya salawatullahi alaihim fil hayatil akhirah, yaitu tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan seluruh nabi yang lain dalam urusan-urusan akhirat. Ikhwan fillah azakumullah, perlu ada catatan bahwasanya masalah akhirat ini maksudnya adalah sejak dari, yaitu ketika beralih manusia ke alam kubur, kemudian ketika dibangkitkan, terus demikian, itu adalah alam akhirat. Karena ada dalam hadis bahwasanya alam kubur itu adalah awwalu manazilil akhirah. Alam kubur adalah tingkatan pertama dari alam akhirat, sehingga masuk di dalamnya, yaitu alam akhirat adalah alam kubur. Beliau mengatakan ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu awwalu man tanshaqqu anhul ardu. Nabi diistimewakan dengan beliau ini adalah orang yang pertama kali terbelah bumi, yaitu ketika dibangkitkan. Ini satu. Kita katakan tadi bahwasanya alam kubur masuk dalam alam akhirat, sehingga pembahasannya pun juga berkaitan dengan alam kubur. Beliau Nabi Muhammad SAW manusia yang pertama kali dibukakan dari alam kuburnya. Yang berikutnya wa i'ta'ihi liwa'ul hamdi. Yang kedua, Nabi Muhammad diistimewakan, yaitu beliau diberikan panji pujian. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya panji ini. Yang jelas nanti ketika dibangkitkan dari sekian semua manusia yang pernah ada dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang paling akhir dibangkitkan oleh Allah, maka satu-satunya manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala panji, dan panji ini adalah panji tanda terpujinya seorang manusia ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada yang lain. Yang kedua. Yang ketiga, wa awwalu man yadkhulul jannata yaumal qiyamah. Nabi Muhammad juga diistimewakan, tidak dimiliki oleh nabi yang lain, bahwa beliau adalah manusia pertama kali yang masuk ke dalam surga. Di tiga hal kita bahas ini. Yang pertama, beliau adalah manusia atau nabi yang pertama kali dibukakan alam kuburnya. Yang kedua, beliau satu-satunya nabi yang diberikan panji pujian ketika dibangkitkan hari kiamat. Yang ketiga, beliau adalah manusia yang pertama kali masuk ke dalam surga. Bahkan nanti akan ada keterangan, beliaulah yang menyebabkan semua orang yang berhak masuk surga. Tanpa beliau maka tidak akan masuk surga semuanya. Dan beliau yang memegang kunci surga. Satu-satunya manusia yang memegang kunci surga adalah Rasulullah SAW. Tidak tepat kalau ada orang main-main kemudian menyematkan orang, dikatakan engkau adalah pemegang kunci surga. Ini tidak tepat.
Ini tidak lain karena kejahilan dia. Karena kunci surga yang membawa hanyalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Yang pertama kali yaitu dibukakan surga oleh penjaga surga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada hakikatnya Nabi itu tidak memegang kuncinya, tapi Nabi diberikan kesempatan pertama kali mengetuk pintu surga. Penjaga surga yaitu malaikat khazin al-jannah bertanya, siapa engkau? Aku Muhammad. Kemudian malaikat mengatakan, aku diperintahkan untuk tidak membuka surga kecuali kepada engkau, yaitu Nabi Muhammad. Maka dibukalah pintu surga. Ikhwan fillah azakumullah, kita sampaikan sebuah hadis. Rawal Imam Ahmad min hadits Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya hadis ini dari Anas bin Malik, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini la awwalu man tanshaqqul ardu an jumjumati yaumal qiyamah wala fakhr. Ini yang pertama. Sesungguhnya akulah manusia yang pertama kali dibukakan, dibelah, yaitu bumi ini. Untuk apa? Untuk keluar jasadku pada hari kiamat. Artinya pada hari kebangkitan, semua orang ketika dikubur, kemudian pertama kali yang dikeluarkan dari alam kubur adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwana fiddin azakumullah. Hari kiamat ini, ya, tentu saja ada yang namanya asyratuha, tanda-tanda kiamat. Dan tanda-tanda kiamat ini panjang. Sejak lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian ada tanda-tanda yang lain, termasuk tanda-tanda besar, yaitu turunnya Nabi Isa, kemudian diutusnya Imam Mahdi, yang mana Nabi Isa bersama Imam Mahdi bekerja sama membunuh Dajjal, dan saat itu Dajjal keluar. Kemudian ada yang namanya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Semua setelah muncul semuanya, baru kemudian ada peristiwa yang dikenal dengan nafkhus sur. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah." Dan tatkala ditiup sangkakala, siapa yang meniup? Siapa? Israfil atau Izrail? Yang benar Israfil. Di dalam hadis Rasulullah menjelaskan, beliau dilihatkan satu malaikat yang sangat agung. Beliau meletakkan sur di mulutnya dan beliau menunggu kapan disuruh untuk meniup. Jadi sekarang ini sudah di mulutnya Israfil, tinggal diperintahkan langsung ditiup kiamat. Makanya dalam Al-Quran, kiamat itu adalah la ta'tikum illa baghtah, akan datang kepada kalian secara tiba-tiba. Cuman tiba-tibanya ini ada disertai tanda-tanda kecil dan besar. Di antaranya adalah Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj dan lain sebagainya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala ditiup sangkakala, maka sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ada yang mengatakan pingsan, ada yang mengartikan mati. Ya. Matilah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua, manusia, hewan, jin, semuanya. Malaikat termasuk? Hah? Mati semua? Taib, hukum asalnya termasuk semuanya. Tetapi ketika Allah mengatakan illa man syaa Allah, kecuali makhluk yang dikehendaki oleh Allah yang tidak mati, para ulama menyebutkan yang pasti itu adalah yang meniup sangkakala. Adapun yang lainnya tidak ada keterangan, Allahu a'lam, kita tidak bisa memastikan. Malaikat yang lain kita tidak bisa memastikan. Tapi yang paling jelas, ada di antara yang dikecualikan yang tidak mati dengan tiupan sangkakala adalah yang meniup sangkakala itu sendiri. Kenapa demikian? Karena sebentar lagi dia ditugasi untuk meniup sangkakala yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Kemudian tatkala ditiup yang kedua kalinya sangkakala tadi, maka mereka semua qiyamun yanzurun,
mereka segera bangkit atau dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi mereka ini menunggu. Nah, disinilah ada urutannya. Siapa yang dibangkitkan pertama kali itu ada urutannya. Siapa yang pertama? Nabi Muhammad SAW. Dan ini kemuliaan bagi Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam alaihi salam. Dan ini bukan kesombongan, karena kenyataan. Ya. Makanya para ulama mengatakan kadang-kadang orang itu boleh menyebutkan kelebihan, tapi tidak boleh untuk kesombongan. Seperti para ulama ada yang menyebutkan tentang keilmuannya, bukan untuk kesombongan tetapi untuk mengajak orang sama-sama mau mempelajari Islam. Ibnu Mas'ud menyebutkan, saya tahu tentang ayat Quran, di mana turun dan kepada siapa turun saya tahu semua. Apa? Untuk apa? Bukan kesombongan tetapi untuk memotivasi orang-orang supaya ingin belajar kepada beliau. Bukan kesombongan sama sekali. Dan bukan juga urusan-urusan yang berkaitan dengan materi. Karena ini tidak berguna. Kecuali apa? Kecuali untuk sarana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan untuk hal-hal yang sifatnya itu berbangga-bangga dengan materi. Kemudian kata Rasulullah, wa ana awwalu man tanshaqqul ardu anhu yaumal qiyamah. Akulah orang pertama kali yang dibelah bumi ini pada hari kiamat sehingga dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala fakhra, dan tidak ada kesombongan bagiku. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Dan akulah manusia pertama kali yang memberi syafaat dan diizinkan untuk memberi syafaat. Nanti akan ada pembahasan syafaat Nabi khusus, yaitu ketika di padang mahsyar, ketika semua orang dalam kondisi bingung, tenggelam dengan keringatnya mereka masing-masing sesuai dengan dosa-dosa mereka, maka kemudian mereka mencari Nabi, dari Nabi Adam sampai akhirnya mereka semua menolak. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, semua nolak. Kemudian mereka berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad lah yang diizinkan untuk memberi syafaat kepada semua makhluk yang ada di padang mahsyar. Dan ini kemuliaan yang berikutnya, tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, dalam suatu riwayat Rasulullah mengatakan, fa'uksa hullatun min hulalil jannah. Lalu ketika aku dibangkitkan, ya, orang dibangkitkan itu dalam keadaan, kata Rasulullah SAW, uratan, dalam keadaan tidak berpakaian. Ya, semua orang dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tidak berpakaian. Dan Nabi Muhammad ketika dibangkitkan kemudian diberikan pakaian, yaitu pakaian perhiasan dari pakaian perhiasan surga. Hulal itu semacam mantel, tapi dari surga. Itu Rasulullah SAW. Sementara ikhwan fillah azakumullah, manusia dibangkitkan bermacam-macam kondisinya. Dan ingat bahwasanya manusia dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan kondisinya ketika dia mati. Makanya kalau bisa kita ini mati dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Apalagi luar biasa ketika sedang ibadah atau menuju kepada ibadah atau pulang dari ibadah. Ini masuk dalam ibadah karena semuanya adalah sarana. Jadi para ulama mengatakan orang pergi menuju ibadah dihukumi ibadah. Ketika dia mati dihukumi mati beribadah, meskipun belum sampai ibadah. Misalkan dia jalan kaki, untuk apa? Untuk pergi ke masjid. Qadarullah, kecelakaan, ditabrak mobil, mati. Ya, kalau memang betul-betul niatnya ke masjid untuk sholat, ya, maka dia memiliki tanda husnul khatimah. Dia mati sedang beribadah karena berjalannya ini adalah sarana untuk ibadah. Apalagi ketika sedang ibadah lalu kemudian meninggal dunia, sakit jantung misalnya kemudian meninggal, maka jelas dia mati dalam kondisi ibadah, insya Allah husnul khatimah. Demikian pula tidak cukup demikian, selesai sholat itu masih belum selesai sarana ibadahnya, dia pergi pulang ternyata jatuh,
di jalan, meninggal dunia, maka dia pun juga mati dalam keadaan beribadah, karena jatuhnya ini ketika dia berjalan dalam rangka melengkapi sarana ibadah, yaitu ketika pulang. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, tidak perlu sedih kalau mungkin ada beberapa saat yang lalu ada sebagian saudara kita sangat bersedih ketika orang tuanya meninggal dunia dalam kondisi yang sangat menyedihkan, kecelakaan, sehingga sudah tidak dikenali lagi fisiknya itu, bahkan wajahnya tidak dikenali. Lalu sedih berkelanjutan, sedih seolah-olah dia memahami bahwasanya ini adalah su'ul khatimah. Kita katakan tidak. Kita tanyakan, orang tua meninggal dunia saat ngapain dia? Ternyata dia sedang kirim barang, ya, kemudian dia ini kecelakaan di jalan. Kita tanyakan, dia kerja ini untuk apa? Untuk memberi makan kami, anak istrinya. Kita katakan, insya Allah, kalau dia niatnya baik, mencari nafkah untuk anak istrinya, mencari nafkah untuk anak istrinya itu perintah Allah untuk setiap kepala keluarga, maka insya Allah dia mendapatkan husnul khatimah meskipun kondisinya seperti ini. Kenapa demikian? Karena orang kecelakaan, tidak ada orang mau kecelakaan, tidak ada orang mau kecelakaan. Kondisi yang menyedihkan, tidak ada orang mau mati dalam kondisi menyedihkan. Ini salah paham kalau orang mengatakan bahwasanya orang kecelakaan pasti su'ul khatimah. Tidak. Dilihat apa niatnya, apa untuk sarana apa, dalam rangka apa dia ke sana. Kecuali kalau dia berjalan ke tempat yang dilakukan di sana dosa, maka ini termasuk sarana untuk keburukan, yaitu su'ul khatimah, keburukan akhirnya. Nah, ikhwan fillah azakumullah, maka manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi ketika dia akhir hayatnya. Oleh karena itu, namun dengan catatan ketika awal dibangkitkan, bahkan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan kata Nabi SAW, innakum mulaqullah hufatan uratan ghurla. Dikembalikan lagi, hufat, tidak beralas kaki, urat, tidak pakai pakaian, kemudian apa lagi? Ghurla, tidak berkhitan, artinya kembali seperti semula. Berarti seperti anak kecil gitu ya? Tidak. Kalau masalah usianya, maka usianya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kira-kira 33 tahun semua. Ya. Jadi ketika masuk ke alam akhirat, manusia dirubah menjadi usia sekitar 33 tahun dalam hadis demikian. Demikian pula nanti ketika dimasukkan surga atau neraka, ya usia itu. Sampai-sampai ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi SAW minta didoakan oleh Nabi untuk masuk surga. Rasulullah bercanda, dia mengatakan, la tadkhulul jannata ajuz, nenek-nenek nggak akan masuk surga. Lalu nenek-nenek ini menangis. Kemudian tidak lama Rasulullah mengganti dengan kebahagiaan, wahai nenek-nenek, dipanggilnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, qala ta'ala inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami jadikan mereka semua itu, wanita-wanita itu yang tua-tua itu kembali lagi seperti muda. Lalu kemudian dia bahagia. Nah, ikhwana fiddin azakumullah, maka tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka datang kepada Allah menuju padang mahsyar dalam keadaan semuanya patuh, tidak ada yang membangkang. Allah mengatakan, yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Tatkala kalian diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil ke padang mahsyar, maka kalian semua mengijabahi panggilan tersebut dengan memuji Allah tanpa kecuali. Semuanya taat dan patuh kepada Allah, dan kalian semua menyangka bahwa kalian telah tinggal hanya sebentar saja, yaitu di alam kubur, padahal alam kubur itu lama sekali. Ikhwana fiddin azakumullah. Lalu ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing sesuai dengan kondisi ketika di dunia. Ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dibangkitkan dia dalam keadaan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Siapa mereka? Orang yang mati dalam kondisi mengerjakan haji atau ihram belum selesai. Ya. Suatu kisah,
dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ada orang naik onta sedang haji, kemudian dijatuhkan oleh ontanya, kemudian yang jatuh pertama kali kepalanya, sehingga lehernya patah, tidak lama kemudian meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk memandikannya. Kemudian Rasulullah menyuruh dikafani dengan pakaian ihramnya. Lalu Rasulullah memberi alasan, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Kenapa dipakaikan demikian? Nanti pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi dia tetap kondisinya bertalbiyah. Oleh karena itu para ulama mengambil ibrah di sini, subhanallah agak jauh ini. Para ulama mengatakan bahwasanya ini menunjukkan keliru orang yang meneruskan haji orang yang mati di tengah haji. Jadi diteruskan oleh orang lain, disambung. Ini keliru. Kenapa demikian? Ternyata Allah tidak membatalkan hajinya. Ternyata Allah masih melanjutkan. Dia diberi kesempatan untuk melanjutkan di akhirat kelak, ketika dibangkitkan tetap dia bertalbiyah. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi sedang ihram. Jadi tidak ada meneruskan hajinya orang yang mati di tengah hajinya. Adapun orang yang belum haji karena dia sakit, itu ada badal, digantikan, ya ada. Tapi untuk meneruskan haji orang yang batal hajinya atau meninggal ketika di tengah haji, maka ini tidak ada. Ini pendapat yang kuat. Ini yang pertama. Ada orang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sedang berhaji karena dia mati dalam kondisi berhaji, atau umroh sama. Ada pula yang disebutkan oleh para ulama, orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berlumuran darah, luka-luka. Tapi Rasulullah mengatakan, al-launu launud dam war-rihu rihul misk. Yang mengucur dari badannya itu warnanya memang merah darah, tapi aroma darah tersebut itu baunya bau minyak wangi yang paling wangi, minyak kasturi. Siapa mereka? Orang yang mati jihad fisabilillah. Demikian pula yang lain-lainnya. Jadi kalau antum mati dalam keadaan menuntut ilmu, insya Allah demikian kondisinya. Baik. Paling tidak, ikhwan abdina azakumullah, apa yang dipesankan oleh Nabi SAW itu sempat kita ucapkan di akhir hayat kita. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa terakhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga pasti. Ikhwan abidin azakumullah, mungkin antum pernah melihat orang sedang nazak, hendak meninggal dunia. Ada orang dengan mudahnya ketika dituntun ucapkan la ilaha illallah, dia gampang mengucapkan la ilaha illallah lalu meninggal dunia. Tapi tidak jarang ada orang yang secara zahir baik, tapi ketika ditalqin untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak mampu untuk mengucapkannya. Oleh karena itu, ini menunjukkan kepada kita perlu kita latih untuk selalu berzikir, terutama lafaz la ilaha illallah. Tapi ingat, tidak cukup melatih secara lisan, tapi diungkapkan dengan amal perbuatan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang lain, mukhlishan min qalbi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Tidak cukup di lisan saja, harus mengerti, dihayati, diamalkan dalam perbuatan sehari-harinya. Tidak pergi ke dukun, tidak percaya hal-hal yang khurafat. Maka orang seperti ini pasti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanna fid din, azakumullah. Disebutkan oleh para ulama bahwa umur manusia tadi disebutkan, ya, baina yub'atsu ibnu 33 sana. Jadi orang itu dibangkitkan dan dimasukkan ke dalam surga atau neraka, maka umurnya kira-kira 33. 33 itu usia apa? Muda, ya. Muda, sedang kondisinya dalam kondisi bagus, kuat-kuatnya, sehat-sehatnya. Ya, kalau sudah 40 ke atas biasanya sudah mulai menurun, ya. Maka bersyukurlah kalau sudah antum usia 40 ke atas masih sehat, alhamdulillah, dijaga supaya apa? Supaya tetap dalam kondisi baik dan bisa baik juga dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan kesehatan itu mahal. Kesehatan itu mahal. Betapa orang banyak itu tidak mampu beribadah secara baik karena fisiknya lemah.
dan tidak boleh diundur-undur dalam beribadah. Karena apa? Karena karakternya nikmat itu ketika salah satu nikmat itu sempurna, maka yang lain akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak muda, dia punya nikmat yang sangat bagus, sempurna dalam fisiknya. Ya, waktunya juga luas. Ini nikmat luar biasa. Banyak dilalaikan. Waktu itu nikmat luar biasa. Tapi biasanya anak muda kurang nikmat hartanya. Dalam urusan usia, kesehatan bagus, sempurna. Dalam urusan waktu bagus, tapi dalam urusan harta biasanya tidak sempurna. Karena masih muda. Ini umumnya. Lain-lainnya kalau dia ini orang kaya, anaknya orang kaya, lain lagi. Ini bicara umum. Lalu ketika menginjak usia dewasa, ya, maka dia biasanya kerjanya bagus. Sudah usia-usia ke atas, 40 ke atas, itu biasanya Allah merubah. Mulailah di situ nanti sibuk. Apa itu? Kerjaan banyak, hartanya mulai banyak, kesehatan masih sempurna. Jadi nikmat kesehatan masih sempurna, nikmat harta juga sempurna, tapi biasanya waktu sudah hilang, waktunya nggak ada, sibuk. Kemudian ketika masa tua, pensiun, waktunya sempurna, ada banyak, nganggur, harta banyak, ya karena dia nabung, tapi biasanya dia tidak punya nikmat kesehatan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya jangan sampai kita menunda-nunda kebaikan. Ada orang diperintahkan untuk ke masjid, nanti saja, masih sibuk. Ya, setelah tidak sibuk sakit, kan gitu. Nanti saja kalau kaya, ketika kaya tidak mampu, tidak punya waktu. Itulah karakter nikmat Allah. Ketika salah satu disempurnakan, maka yang lainnya dikurangi, terutama fisik. Ketika sudah sempurna, tidak akan menjadi lebih baik fisik itu, tapi dikurangi sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Siapa yang kami tambah umur, ya berarti umurnya ditambahi oleh Allah, dipanjangkan, maka kami akan kurangi ciptaannya. Yaitu apa? Nikmat ciptaan. Telinga mulai tidak dengar, mata mulai kabur, akal lupa, bahkan bisa sampai pikun sama sekali. Ikhwana fiddin azakumullah. Lalu adapun disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berbicara tentang penduduk surga, maka Rasulullah mengatakan fa in kana min ahlil jannati kana ala mashati Adam wa surati Yusuf wa qalbi Ayub. Ini luar biasa ini. Kalau dia ternyata masuk surga nantinya, artinya kalau dia penduduk surga, kan berbicara masih baru dibangkitkan. Ini nanti kalau sudah beres urusan akhiratnya, ada hisab, ada apa namanya, mizan, ada sirat, ada qantara, beres semuanya, masuk surga. Maka kata Rasulullah SAW, dia berperawakan Nabi Adam, kemudian rupanya seperti Nabi Yusuf, dan hatinya seperti Nabi Ayub, sempurna. Ya. Jadi perawakannya tinggi besar seperti Nabi Adam. Berapa meter? Dalam hadis disebutkan situna dhira'an, 60 dhira'. Dhira' itu ini kalikan 60, berapa itu? Ini kira-kira ambil saja gampangnya setengah meter. Setengah meter kali 60 berapa? 30 meter menjulang ke atas. Gemuknya, lebarnya, tidak ada hadis yang sahih, tapi Syekh Bin Baz pernah ditanya menukil sebuah hadis meskipun ada cacatnya. Beliau mengatakan sab'atu adru'. Adapun gemuknya nanti penduduk surga itu seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu gemuknya atau lebarnya badannya itu sekitar 7 dhira', 3,5 meter. Jadi 3,5 meter kali berapa tadi? 30 meter. Jadi kita nanti kalau masuk surga dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, badan kita sebesar dan selebar itu. Semua. Ya. Dan ini adalah sempurna. Karena yang dimasukkan ke dalam sempurna adalah kondisi dimasukkan ke dalam surga itu adalah kondisinya sempurna. Kemudian bagaimana dengan wajahnya? Ya, maka wajahnya tampannya seperti tampan Yusuf alaihi salam. Bagaimana tampannya Yusuf? Seperti siapa? Tidak ada yang bisa mengalahkan bintang film yang paling tampan, tidak ada apa-apanya. Ada nggak kira-kira sekarang bintang film tampil kemudian dilihat wanita ngiris tangannya tidak terasa? Ada kira-kira? Tidak ada. Tapi Nabi Yusuf ketika
dilihat oleh kaum wanita pada zamannya, ketika wanita itu dikasih buah-buahan dan pisau sambil melihat, ya, sambil takjub, kemudian mengiris-ngiris tangannya. Faqatta'na aydiyahunna, mereka memotong-motongi tangannya, potong betulan, ya, dipotong tanpa terasa. Coba, karena apa? Karena takjub dengan ketampanan Nabi Yusuf. Nah, seperti itulah penduduk surga kelak. Jadi tidak usah putus asa ya. Sekarang kalau wajahnya biasa, ya tidak apa-apa, sebentar. Seumur kita 70 tahun meninggal, nanti dirubah menjadi Nabi Yusuf wajahnya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan hatinya, maka hatinya seperti hati Nabi Ayub. Kenapa Nabi Ayub? Hah? Apa? Nah, simbol kesabaran itu ada pada Nabi Ayub. Meskipun semua Nabi sabar ya, tapi yang sangat menonjol itu Nabi Ayub. Karena dia diuji dengan semua ujian, menyenangkan sudah, menyusahkan sudah, lulus semua. Artinya apa? Dia orang yang sabar, orang yang qanaah, orang yang ridha, dan semua sifat-sifat baik yang dalam hati manusia orang mukmin ada pada Nabi Ayub. Seperti itulah. Makanya kalau ada orang yang bertanya, nanti gimana kalau misalkan masuk surga kemudian punya istri banyak, bidadari banyak, nanti cemburu? Jawabannya tidak ada cemburu. Sudah, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu masuk surga, kami cabut sifat-sifat buruk di dalam hati berupa dengki, dicabut. Bal qulubuhum wahidah, hati manusia yang masuk surga semuanya sama, rata, satu. Tidak ada yang berbeda lagi, tidak ada bertengkar lagi sudah. Bertengkar adanya di dunia, ribut-ribut dengan tetangga di dunia. Kalau sudah masuk surga sama-sama, tidak akan ada pertengkaran. Meskipun andaikan dia ingat pertengkaran yang lalu, tidak akan ada pertengkaran lagi. Itulah nikmatnya surga. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Kemudian disebutkan oleh para ulama, sementara penduduk neraka bentuknya demikian juga, tetapi dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan. Kata Nabi, wa man kana min ahli nar uzzimu wa fukhimu kal jibal. Sementara orang yang termasuk penduduk neraka, maka lebih dibesarkan lagi sampai seperti gunung, nggak karuan besarnya. Sampai-sampai ada sebuah riwayat, wa hatta yasira nabun min anyabihi mithlu Uhud. Sampai-sampai ditakdirkan oleh Allah penduduk neraka itu memiliki taringnya itu sebesar atau seperti gunung Uhud. Tidak bisa dibayangkan, ya, buruk penduduk neraka. Jadi tidak usah digambar ya, tidak usah digambar-gambar. Oh ini loh penduduk neraka begini. Tidak, komik-komik itu semuanya tidak tepat. Itu kurang dahsyat. Karena apa? Karena Nabi SAW mengatakan masalah akhirat itu mala aina ra'at wala udhuna sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, dan tidak pernah terbetik dalam pikiran. Baik itu berupa kenikmatan di surga maupun keburukan di akhirat. Contoh misalnya api di neraka dengan api di dunia sekian puluh kali lipat, dan kita tidak pernah merasakan hal itu di dunia. Satu api yang di dunia saja menghanguskan badan kita, apalagi sekian puluh kali lipat. Jadi tidak bisa dibayangkan. Ikhwana fiddin a'azzakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Wa u'tiya liwa'ul hamdi atau liwa al-hamdi wala fakhar. Ini sudah tadi. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panji pujian dan tidak sombong ini. Wa ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Saya adalah pemimpin semua manusia pada hari kiamat. Wala fakhar, dan tidak untuk kesombongan. Wa ana awwalu man yadkhulul jannah, dan aku adalah manusia yang pertama kali masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ati babal jannah. Ketika aku mendatangi pintu surga. Jadi surga itu ada pintunya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini disingkat ya, ada peristiwa-peristiwa yang banyak, disingkat langsung masuk ke surga. Lalu fa'astaftihu, kemudian aku meminta dibukakan. Dalam hadis yang lain fa'aqra'u, lalu aku mengetuk pintu surga. Kemudian fayaqulul khazin, penjaga surga mengatakan, man anta, siapa kamu? Fa'aqulu Muhammad. Lalu dia, Rasulullah mengatakan, aku Muhammad.
fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Maka khazin, penjaga surga, mengatakan, aku tidak diperintahkan membuka pintu surga ini kecuali untuk engkau, bukan orang sebelum engkau. Jadi pertama kali. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, riwayat Muslim, faida, ketika Rasulullah hendak mengetuk pintu, faida halqatun min yakut hamra ala safaihid dhahab. Ini sifat atau karakter pintu surga. Ketika aku akan mengetuk pintu surga, ternyata ada halaqah. Halaqah itu apa? Apa halaqah itu? Apa? Iya, gini apa ini? Antum kalau lihat pintu gerbang yang besar, ya, itu biasa ada buletan gini. Untuk apa itu? Untuk mengetuk, tok-tok begitu ya. Jadi tinggal mengetuk ya, seperti cincin gitu loh. Nah, itu biasanya gelang atau gelang ya, gak apa-apa, gelang. Gelang ini biasanya dicantolkan di sebuah lempengan yang ditempelkan di pintu, kan gitu. Nah, kata Rasulullah SAW, halqatun min yaqutin hamra ala safaihid dhahab. Gelang yang terbuat dari permata itu, di gelangnya ini permata, itu ditempel di lempengan atau lembaran berupa emas. Jadi ketuk. Jadi seperti orang mengetuk pintu biasa, tapi ini berupa emas, berupa permata, pintunya pintu surga, diketuk tok 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 begitu. Ya. Kemudian baru ditanya oleh malaikat penjaga surga, siapa kamu? Aku Muhammad. Lalu kemudian dibukakan. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya termasuk keistimewaan Nabi, beliau adalah orang yang pertama kali masuk surga sebelum semua manusia dan sebelum semua nabi. Dan ini membantah, atau bahasa yang lebih halus, menyanggah sebagian orang yang mengada-ngada. Beberapa saat yang lalu mengatakan bahwasanya tidak ditemukan jaminan Nabi Muhammad SAW masuk surga. Ya, nggak tahu kok bisa mengatakan demikian. Jadi ini penafsiran yang tidak benar. Ini penafsiran kaum liberal, bebas menafsirkan apa yang ia mau. Padahal kalau kita lihat banyak sekali dalam ayat Al-Quran ada isyarat, ya. Dalam hadis seperti ini, Rasulullah sendiri mengatakan, saya pertama kali yang membuka pintu surga, yang masuk surga. Masa nggak dijamin surga? Justru dijamin, dan dia pertama kali masuk surga, mengalahkan semua nabi yang ada. Kok udah dijamin bagaimana? Betul-betul dijamin, ya. Apalagi ada yang mengatakan ini menunjukkan bahwasanya surga itu dan neraka hanya imajinasi, nggak ada hakikatnya. Luar biasa kekufuran ini. Jadi kalau orang itu berbicara masalah gaib pakai akal, ya, maka biasanya dia menjadi kufur tanpa sadar. Kalau berbicara masalah agama tentang urusan-urusan yang tidak kelihatan mata, itu dengan akal pikirannya tidak nyampe, tidak menjangkau akalnya. Semuanya tidak sesuai akal, akhirnya diingkari. Azab kubur diingkari, surga neraka diingkari. Akhirnya apa? Malaikat diingkari, jin diingkari. Jadi kalau ada orang kesurupan dibilang, oh itu sakit biasa, obatnya ada di apotek begitu. Ya. Terus bagaimana dengan ruqyah? Yang biasanya sembuh dengan ruqyah, orang-orang seperti ini. Bahkan akhirnya ketika mereka mengukur semua kebenaran kalau kelihatan mata, maka akhirnya dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang ateis. Mengalahkan siapa? Mengalahkan Fir'aun. Yang mana Fir'aun itu masih beriman kepada Allah, cuman dia ingkar karena sombong. Nah ini betul-betul tidak percaya adanya Allah. Kalau Fir'aun masih percaya, cuman ingkar. Luar biasa kekufurannya. Ikhwana fiddin a'azakumullah. Jadi sekali lagi, bahwasanya tidak benar orang mengatakan bahwasanya tidak ada jaminan yang pasti bagi Nabi Muhammad untuk masuk surga. Bahkan ada jaminan yang pasti, bahkan dia dijamin masuk surga, bahkan dia dijamin masuk surga yang pertama kali sebelum yang lainnya masuk ke dalam surga. Kemudian ikhwana fiddin a'azakumullah, lalu disebutkan di situ wa inni ati babal jannah fa akhudhu bihalqiha fayaquluna man hadha fa aqulu ana Muhammad fayaftahuna li fa adkhulu fa idza al jabbaru mustaqbili
fa asjudu lahu fayaqulu irfa' ra'saka ya Muhammad wa takallam yusma' minka al hadits. Qala al-Albani rahimahullah sanaduhu jayyid wa rijaluhu rijalu syaikhain. Sama dengan apa yang kita sampaikan tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk surga, datang ke pintu surga, kemudian memegang gelangnya pintu surga tadi, yaitu diketuk oleh Nabi SAW. Lalu ada yang berkata, siapa ini? Maka Rasul menjawab, saya Muhammad. Kemudian dibukakan pintu surga, lalu aku masuk dan aku mendapati Allah yang maha perkasa menghadap aku, langsung aku sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, angkat kepalamu ya wahai Muhammad, berbicaralah, niscaya pembicaraanmu akan didengar. Lihatlah ketika Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu, ditanya oleh siapa tadi? Penjaga surga. Man, siapa engkau? Ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu tidak tahu perkara gaib, karena dia bertanya. Andaikan dia tahu, mestinya dia langsung menerima. Tapi bertanya siapa? Kemudian ada bagi orang yang bertamu, ya, antum kalau ketuk pintu, pintunya tertutup, pintunya tidak kelihatan, bukan kaca, mengetuk pintu, assalamualaikum, kemudian tiba-tiba di dalam ada orang, siapa? Ya, antum jawab apa? Ya, sebut nama yang sekiranya dikenal oleh penghuni rumah. Ini adab, ya. Dan Rasulullah pernah mengingatkan, ada orang ketika mengetuk pintunya Nabi, ditanya siapa, dia mengatakan ana. Maka Rasulullah mengatakan ana, kok ana terus gitu loh. Siapa? Kok saya kan banyak, siapa kamu nggak tahu? Maka Rasulullah mengingatkan, hendaknya menyebutkan nama yang sekiranya dikenal oleh tuan rumahnya. Ini termasuk adab, dan banyak adab dalam bertamu itu. Di antaranya kalau ngetuk pintu itu 3 kali maksimal, kalau tidak dibuka pulang. Ini adab. Sama dengan nelpon. Antum kalau nelpon meskipun penting kepada orang 3 kali nggak ada jawaban, ya sudah, besok lagi, atau nanti ketika ada kesempatan yang lain. Jangan dipaksa 30 kali telepon, ya. Kadang-kadang begitu. Dan orang tidak menjawab telepon itu pasti sedang ada uzur. Itu saja kita harus pahami, ya. Antum ketika menelpon orang kok nggak dijawab, mungkin dia sakit, ya kan? Mungkin dia sedang istirahat, tidur, mungkin dia sedang nyetir mobil, mungkin dia sedang apa lagi? Di kamar mandi, ya kan? Mungkin dia apa lagi? Kalau ustadz misalnya mungkin sedang mengajar, nggak mungkin menerima telepon, kan gitu. Jadi nggak usah marah-marah gitu loh. Anggap saja sedang sibuk. Ini adab mengetuk pintu, adab menelpon sama dalam hal ini. Kemudian kalau mengetuk pintu jangan sampai menghadap pintu, membelakangi atau menyamping, supaya ketika tuan rumah membuka pintu tidak langsung melihat aurat di dalam rumah. Atau sekiranya tuan rumah bisa mengintip, melihat lewat jendelanya, kelihatan, oh si fulan kenal. Itu adab. Jangan malah menghadap pintu begini, ya. Itu dilarang dalam agama Islam. Taib. Kiranya adzan dulu barangkali. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah.
kita tambahkan, ketika Rasulullah SAW mengetuk pintu surga, ada sebuah permasalahan yang disebutkan oleh sebagian para ulama, yaitu pintu surga yang manakah yang diketuk oleh Rasulullah SAW. Tapi pintu surga ada berapa? 8. Nah sekarang pintu surga mana yang diketuk oleh Nabi dan dimasuki oleh Nabi? Ikhwan fillah azakumullah, kita perlu mengetahui bahwa surga itu memiliki 8 pintu yang masing-masing dikhususkan dengan ahlinya. Dalam hadis-hadis disebutkan seperti ada pintu sholat bagi orang yang rajin sholat. Artinya rajin sholat tidak hanya wajib saja, wajib dan sunnah, terutama qiyamul lail. Ya, jadi kalau kita ingin masuk surga dari pintu sholat, maka rajin-rajinlah sholat. Ya, dan kita berdoa semoga kita ini dan keluarga kita serta anak keturunan kita dengan doa Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku bersama anak keturunanku orang-orang yang bisa menegakkan sholat. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Itu doa yang diucapkan apabila kita ingin kita sendiri dan anak-anak kita ini rajin sholat. Mungkin di antara kita ada keluhan, kenapa anak saya tidak rajin sholat? Kenapa anak saya kalau dibangunkan sulit untuk bangun? Ada begitu? Terutama subuh. Taib. Pertama harus kita usaha. Ada usaha bagaimana dia bisa bangun. Di antaranya apa? Ya tidurnya jangan malam-malam. Kemudian apa yang kedua? Ya dibangunkan, karena kebiasaan anak itu memang bangunnya terlambat. Tapi kalau dibiasakan dia bangun, pasti dia akan bangun. Awal-awalnya mungkin susah, tapi dengan terbiasa semua jadi bisa dan mudah. Sama dengan kita semua. Ya, dulu kita tidak terbiasa pakai masker. Sekarang kalau tidak pakai masker rasanya nggak enak. Loh, ada yang lupa ini. Sudah di motor gitu, loh ada yang lupa, ternyata nggak pakai masker. Terbiasa. Loh kenapa terbiasa? Karena membiasakan diri. Demikian pula anak kecil itu bangun dibiasakan. Memang sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, terus nanti lama-lama akan terbiasa. Lalu yang berikutnya, tidak hanya usaha konkret, juga usaha yang sifatnya itu berkaitan dengan ma'nawiyah. Apa itu? Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Insyaallah kita dan anak-anak kita menjadi generasi yang rajin salat. Ikhwana fiddin azakumullah, harus kita ketahui bahwa pintu surga ada 8. Disebutkan dalam hadis-hadis, ada pintu salat, ada pintu sedekah. Jadi orang-orang yang pandai bersedekah, ya, maka dia akan dimasukkan surga, yaitu dari pintu sedekah. Ada juga pintu jihad. Jihad bisa dengan senjata, juga dengan bisa ilmu, bisa juga dengan ilmu. Ada juga pintu khusus buat orang-orang yang rajin puasa, yaitu Ar-Rayyan. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain ada pintu Al-Hajj, bagi orang-orang yang melaksanakan haji dan hajinya mabrur. Mereka masuk surga, yaitu dari pintu Al-Hajj, haji. Ada pula pintu Al-Kadhimin Al-Ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dalam hadis disebutkan demikian, yaitu pintu yang dinamakan pintunya orang-orang yang sabar menahan amarah dan suka memaafkan kesalahan orang. Sabar, pintunya orang-orang sabar. Ada yang mengatakan ini pintu orang sabar atau pintu sabar. Ya, beda penamaan saja. Kemudian ada lagi pintu zikir. Sebagian mengatakan bukan zikir tapi ilmu, karena yang maksud zikir ini adalah ilmu. Lalu kemudian ada pula yang mengatakan pintu ridha. Nah, lebih dari 8 itu. Jadi ada yang sepakati, ada yang berbeda pendapat. Intinya adalah ada 8 pintu di surga akan dimasuki oleh para ahlinya, masing-masing dikhususkan dengannya. Kemudian ada orang-orang yang istimewa yang disuruh milih. Ya, ada orang-orang istimewa yang disuruh milih pintu. Di antaranya adalah kaum wanita yang melaksanakan 4 hal: salat 5 waktu, puasa Ramadan, taat suami. Yang keempat, menjaga kehormatannya. Fal tadkhulul jannata min ayyi babil jannati sa'at.
Kalau wanita seperti ini, maka silakan masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka. Jadi wanita ini luar biasa. Kalau sudah menikah itu gampang masuk surga. Tidak perlu cari di jalan, tidak perlu cari di mall, tidak perlu menjadi apa begitu di perusahaan. Tidak. Cukup 4 hal ini maka dijamin surga kalau benar. Bahkan memilih surga dari pintu mana saja yang ia suka. Ikhwan fillah azakumullah, permasalahannya adalah yang diketuk Nabi surga ini pintu yang mana? Jawabannya Allahu a'lam, tidak ada keterangan. Ya. Bisa saja karena ada orang-orang yang bebas memilih pintu surga, maka bisa jadi Nabi itu dipersilakan bebas memilih pintu yang mana. Ini satu. Yang kedua, bisa saja inti daripada semua pintu ini ada di tangan Rasulullah. Kalau Nabi diizinkan membuka pintu, maka semua bisa dibuka oleh para ahlinya. Bisa. Jadi tidak ditakyin satu persatu, tapi itu di tangan Rasulullah SAW. Maka ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang berikutnya, ikhtisasun Nabi SAW bi anna Allah Ta'ala yab'atsuhu yaumal qiyamati maqaman mahmuda. Nabi dikhususkan, diistimewakan, tidak diberikan kepada nabi yang lain, bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan Nabi Muhammad dan akan diberikan maqam mahmud, maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Qala Allah Ta'ala li safiyyihi wa khalilihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman untuk yaitu nabi pilihannya dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di malam hari maka lakukan tahajud di malam hari tersebut sebagai perbuatan sunnah buat engkau wahai Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan engkau dengan mendapatkan tempat yang terpuji. Akhrajal Bukhari fi tafsir hadhil ayat min hadits Ibnu Umar. Imam Bukhari mengeluarkan sebuah hadis tentang tafsir ayat ini dari hadis Ibnu Umar. Annahu yaqulu, beliau mengatakan, inna nasa yasiruna yaumal qiyamati jutsan kulla ummatin tatba'u nabiyyaha. Kata Ibnu Umar, semua manusia pada hari kiamat nanti berlutut. Setiap umat akan mengikuti nabi-nabi mereka. Yaquluna ya fulan isfa'. Mereka berkata, wahai fulan, berilah syafaat. Hatta tantahiya syafa'atu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya berhenti puncaknya syafaat ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika yauma yab'atsuhu Allahul maqamal mahmud. Itulah hari di mana Allah mengutus kepada Nabi Muhammad SAW berupa tempat terpuji. Ternyata ini adalah syafaat al-uzma. Wa akhraja aidan min hadits Ibnu Umar, inna syamsa tadnu yaumal qiyamah hatta yablugha al-'araqu nisfal udun fabainahum kadzalika istaghatsu bi Adam thumma bi Musa thumma bi Muhammad. Dari Ibnu Umar juga bahwasanya matahari nanti pada hari kiamat akan didekatkan kepada hamba-hamba sampai mencapai separuh telinga. Maka kondisi demikian, maka manusia mereka minta tolong kepada Nabi Adam, lalu kepada Nabi Musa, lalu akhirnya kepada Nabi Muhammad, minta tolong supaya dibereskan urusannya, disegerakan perjalanan hari akhir. Tsumma dzakara al-Bukhari radhiyallahu rahimahullah tariqan akhar fihi ziyadah. Imam Bukhari menyebutkan tambahan, fayashfa'u liyaqdha bainal khalqi fayamshi hatta ya'khudha bihalqatil babi fayawma idzin yab'atsuhu Allahu maqaman mahmuda yahmaduhu ahlul jam'i kulluhum. Kemudian Bukhari menambahkan, lalu Nabi Muhammad SAW memberikan pertolongan syafaat, kemudian untuk diputuskan urusan hamba semuanya, lalu kemudian terusnya Nabi Muhammad berjalan sampai menuju surga, yaitu pintu surga mendapati gelang tadi yang terbuat dari mutiara yang ditempelkan di lempengan emas. Lalu kemudian pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengutus atau memberikan kepadanya tempat yang terpuji, yang mana semua manusia saat itu memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya adalah maqam mahmuda alladzi wa'atta, itu adalah ternyata yaitu apa yang dijanjikan oleh Allah berupa izin memberi pertolongan syafaat kepada seluruh manusia yang ada di padang mahsyar, yang mana Allah tidak mengizinkan kepada semua nabi dan rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mungkin ada yang bertanya? Satu mungkin atau dua? Kalau ada silakan. Taib, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Allahu a'lam, dan kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.